nyari Ternyata konten. gong. Ternyata pas ya. Kamu bau-bau keringetnya tuh pas banget, orang ngeliatnya juga apa ya. Saya juga pas ngupload lah malu. Tapi di antara Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar? Sudah siap di depan layar kaca Anda kan? Saatnya sekarang saya Kak Rus menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini memasuki bulan Agustus ya, merah putih. Aku ditemani oleh Daniel, kali ini tidak kelihatan tapi ada suaranya. Dan tentu saja sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana menarik perhatian publik. Baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata atau dari dunia maya. Ya kan, merah putih tamu kita yang pertama yang baru beli rumah cash itu juga bajunya merah putih. Ada Umi Kori. Halo. Cantik sekali sih. Kita mau tanya nanti ke dia ya, tipsnya bagaimana bisa membeli rumah secara cash dengan pendapatan UMR kayak. Oke, apa yang lagi ramai di pojokan kemarin sih ya, ini kayaknya ramainya juga kemarin. Ini dari satu konten kreator yang namanya adalah EB Martono. Iya. Gara-gara apa sih ya, ini kan konten kreator. Kemarin kan ada pameran mobil tuh ya. Jadi dia tuh datang ke pameran mobil bikin konten. Cara bikin kontennya gimana? Kalau orang biasanya kan pakai handphone, pakai kamera. Ini enggak, sekarang karena ada kacamata canggih yang namanya apa sih? Kacamata meta gitu ya. Kacamata meta yang dia tuh bisa merekam. Katanya gitu ya, bisa merekam. Terus bisa apa lagi sih dia, kayaknya bisa ada tulisan di sini juga ya. Tapi nggak ada yang kayak kacamata aku kan? Bolong. Gitu dah. Pokoknya merekam, terus habis itu dia bikinlah konten. Jadi dia tuh ngajak ngobrol mbak-mbak yang jaga pameran mobil itu, Mbak Asher itu pertama nanyain mobil, spek mobil. Habis itu nanya, "Mbak namanya siapa? Dari mana?" gitu ya. "Mbak namanya siapa?" apa segala macam, terus ngajak ngopi apa segala macam. Jadi kontennya itu namanya judulnya adalah apa sih? Cara mendekati cewek di pameran gitu. Nah, ada satu yang kemudian lihat dirinya ada di kontennya si EB ini dan keberatan dia nge-DM minta itu di take down. Yang menjadi masalah adalah ketika mbak-mbak itu minta videonya di take down, si EB ini malah minta dibayar. Ada bilang gitu, boleh sih di take down tapi kamu harus bayar karena ini kan ada biaya produksinya. Itu sih kayaknya yang bikin kesel ya. Coba kita lihat ini. Ini ceritanya Leonie yang menjadi salah satu korban ya. Ada bacaan, nah ini nih. Aku mau ceritain salah satu case konten kreator anomali menurut aku. Clue konten kreator ini yang suka buat video cara ajak kenalan, cara deketin, dan berbagai cara lainnya lah. Pokoknya dengan diam-diam menggunakan kacamata kamera tersembunyi dan tidak menanyakan persetujuan untuk boleh dipost atau tidak videonya gitu. Terus dia kasih tunjuk ya, ada DM-nya ya, bunyinya adalah seperti ini. Coba lihat. Nih, oh maksudnya berarti kakak nggak ada izin ya, public space kata si dia, nggak perlu izin, kalau private property perlu katanya dia gitu. Iya kak, tapi memvideokan orang dan diupload kayak gitu walaupun di public space tetap harus ada izinnya. Terus ada lagi, coba kita lihat lagi. Gimana? Oh terus dia bilang gini, sorry banget tapi untuk video ada apa, aku ini dia bilang boleh tapi pihak mana yang kontak, soalnya apa pihak yang menangani ada informasi sih kak. Ya apa sih aku? Nggak jelas nih, coba yang lain yang minta duit ada nggak? Yang minta duit aja ini aku nggak jelas. Mana? Set. Mana sih lama? Ada nggak sih? Nih. Kalau mau take down boleh, tapi ada biaya kos yang perlu di pay supaya untuk biaya produksi videonya. Ih kesel banget ya, kesel banget sih. Kalau aku sih akan bilang gitu, Anda dulu yang pay saya sebagai modal kok nggak dibayar gitu ya kan. Gitu. Tapi untung dia udah minta maaf ya, karena akhirnya ini karena jadi rame, sempat dikomentarin juga sama Mas Helmi Yahya, yang ternyata beliau ini adalah ketua asosiasi kreator konten Indonesia. Ya dibilang semua kalau mau bikin konten juga ada etikanya, harus minta izin. Bahkan dari Komdigi juga ada komentar ya bahwa ini bisa berpotensi menyalahi undang-undang ITE. Karena walaupun itu ada di public space, tetap aja kalau ada orang mau ditampilkan harus ada konsen atau ada izin dan itu ada undang-undangnya.
Tapi untungnya akhirnya Ebe udah minta maaf ya. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Tapi mungkin kita, ya mungkin ada mungkin tujuannya mungkin baik ya. Kayak kan kalau aku tuh orangnya kayak nggak bisa kenalan gitu kalau sama orang baru, mungkin bisa belajar dari dia. Cuma salahnya dia harusnya nih kalau udah bikin konten gini terus nanya, aku tadi videoin kalau misalnya aku upload di konten aku boleh atau enggak gitu. Terus kalau perlu ya di videoin lagi tuh orang ngomong boleh supaya ada buktinya bahwa itu boleh. Kalau nggak boleh ya tidak bisa ditayangkan gitu kan. Kalau atau ada yang bilang gini, boleh gitu. Juga bisa ya kayak gitu. Komentar netizennya coba kita lihat. Ini ada banyak komentar netizennya, cuma satu yang kita soroti bunyinya adalah bisa samaan gini loh Rek kayak gitu. Jadi apa yang maksudnya samaan ya, karena ini kayaknya dalam 2 bulan ini ya ada beberapa orang yang bikin video permintaan maaf. Uniknya adalah sama-sama kalau bikin video permintaan maaf itu pasti pakai hem kemeja putih. Hem kemeja itu maksudnya kemeja putih. Jadi pertanyaannya kenapa sih harus pakai kemeja putih gitu. Iya, kenapa ya? Itulah, mungkin kedepannya enggak, tapi kalau buat si Ebe ada ininya sih, mungkin karena bulan Agustus ya dia pakai merah putih itu biar apa sih? Matching banget sama baju aku hari ini juga ya, merah putih. Oke, langsung aja kalau gitu sekarang kita ke bintang tamu kita lihat dulu profilnya berikut ini. Umi Kari di sini. Yang semakin glow up, istilah anak zaman sekarang apa sih? Body. Cuman yang menarik adalah dia udah semakin glow up body gitu, ada foto-fotonya fierce banget gitu ya. Tapi dia tetap loh bikin konten-konten yang kayak gini nih kontennya, coba kita lihat kompilasinya. Jadi image kamu tuh maunya apa sih Umi? Tetap ya, kayak gitu yang Iya mau gimana lagi konsep ya. warna-warni. Sama ya itu aku tertarik yang tadi yang apa ibu-ibu Jaksel Mom. Itu aslinya Kak Claudia. Iya, coba kita lihat aslinya ya. Yang di remake sama Umi yang aslinya kayak gimana Kalau yang sih? aslinya beneran Jaksel ini. Sangat jomplang ya. Tapi tempat kamu yang hutan itu juga spesies banget ya tempatnya. Dan green kan. Green. Iya. Itu dekat sama tempat anak sekolah. Itu pas banget Kak. Emang bener nyari kebun. Enggak. Itu kamu nggak merasa bingung dengan pencitraan kamu gitu ya? Enggak sih, Karo. Suatu hari lagi glow up, satu hari ya kayak gitu lagi. Enggak, karena kayak aku nemu soundnya Kak Claudia ini. Terus aku ngeliat ya Allah Jaksel banget ya. Bagaimana Versi ibu-ibu apa? yang ada di Bekasi dan Tambun. Itu di Kalau versi mau Bekasi ya? ikutan. Iya dong gitu. Jadi aku itu memperlihatkan ibu-ibu Tambun dan Bekasi. Tetap bisa punya bisa, ini ya. iya. Mesti sederhana apapun tetap moms. Betul, Iya. betul. Deserve to be happy. Terus ada lagi yang kamu bikin itu yang kamu menyelinap di antara ibu-ibu yang tampil itu, Ya? kan? Yang tadi ngedance. Yang ngedance. Itu terinspirasi siapa sih? Gak terinspirasi dari siapa-siapa, kebetulan bajunya kayak sama bajunya gitu. Kalau hijau boleh nggak nambah atu gitu. Yang punyanya juga kayaknya nge-komen deh. Oh ada. Gitu. Oh, iya. Kan kita juga lihat kamu juga pernah nih sama Musdalifah juga bikin ya sama Iya, The itu. Siap Belum itu kan. Udah siap belum sama apa lagu-lagu zaman dulu itu loh, yang pakai coker-coker. Itu Iya. jadi itu kalian emang kerjasama idenya Kerjasama, begitu iya. atau lagi nyari-nyari ini aku cocoknya yang mana sih Enggak, gitu? aku lagi film sama Kak Musda. Lah, kebetulan lokasinya di sawah. Terus kita bareng-bareng gini, lo mau bikin gak zaman-zaman dulu? Ayo deh gitu. Terus kita pilih lagu-lagunya. Jadi Iya. emang lagi biasa lagi nyari-nyari konten ya? Iya, lagi nyari-nyari Ternyata konten. gong. Ternyata pas ya. Kamu bau-bau keringetnya tuh pas banget. Orang ngeliatnya juga apa ya? Saya juga pas ngupload lah malu. Tapi di antara semua konten yang kamu cobain ya, dengan berbagai image yang kamu ingin tampilkan, mana ternyata yang viewersnya banyak dan itu mengundang brand-brand? Sebenarnya setiap bikin konten, alhamdulillahnya apapun temanya, brand tuh selalu masuk gitu. Allah, Jadi mau glow up, mau bikin lucu-lucuan kayak gitu, brand Tetap tuh ada. Tetap ada. Dari situlah akhirnya Dari situ. bisa beli rumah secara Ya ampun, cash. bridgingnya bagus Keren banget deh ya, ini, kan? Masya Allah. Coba kita lihat ada artikelnya bunyinya ya. Beli dari untuk hadiah ulang tahun. Iya betul. Udah lunas dari Januari, tapi baru diposting bulan April. Rumahnya kayak apa? Semewah apa hunian semewah Umi itu, nggak Kori semewah kita lihat Karos. berikut. Mewah lah, alhamdulillah. Anda lihat videonya. Dulu kan kamu udah beli mobil cash yang mewah itu ya kan, tapi kan pulangnya masih jauh tuh. Iya, Ya kan Tambun. bensinnya tekor mahal-mahal. Kalau sekarang ini udah mulai mendekat nggak ke arah
tempat kerja kamu di Jakarta? Oh, mendekat, cuma nggak semendekat itu. Karena kan sebenarnya keluarga tuh semua di Bekasi. Jadi ini masih daerah Bekasi? Masih daerah Bekasi kan. Terus papa kan juga sakit. Papa kan stroke kan gitu. Jadi kalau jauh dari kakak-kakakku yang lain, takutnya nggak bisa ngemonitor papa gitu. Jadi tetap dekat-dekat situlah iya, ya. dan aku juga nggak mau jauh-jauh juga. Ini cerita dong, ada cerita menarik apa dari perjalananmu sampai akhirnya bisa bayar cash itu rumah? Jadi sebenarnya ini adalah impian terbesarku, Karos. Rumah tuh adalah impian yang paling wishlistku yang pertama gitu. Terus dalam perjalanannya sebenarnya banyak banget cobaannya. Apa aja tuh? Putus, terus abis itu juga. Putus itu masuk bagian dari cobaan punya rumah ya? Iya, kayak hancur gitu. Kok bisa? Maksudnya bayangannya tadinya beli rumah buat ditempatin berdua Ya, gitu. tapi kan maksudnya dalam perjalanan itu kan ada lah, masa ada putusnya nih gitu. Tiba-tiba putus nih gitu. Oh, itu berpengaruh terhadap perasaan aja ya? Iya, Tidak terhadap tabungan enggak, kalau itu enggak. Terus habis itu sebenarnya rumah ini tuh udah mau dibeli dari tahun kemarin. Cuma aku kayak tar dulu kita mau cari-cari rumah yang lain gitu. Biar ada pilihan aja kan, Ros. Terus? Tapi dalam hatiku kayaknya ini rumah bakalan jadi buat gue dah gitu. Terus tapi aku bilang ke mamaku dan keluarga kalau rezeki nggak akan kemana gitu. Terus udah nih aku iseng lah, aku tanya di akhir tahun kemarin masih ada nggak rumahnya. Terus kata dia masih nih gitu. Oh ternyata berarti rezekiku dong. Terus dicek segala macam suratnya bagus semuanya. Terus juga ya udah harganya cocok. Harganya cocok, terus lokasinya strategis, lingkungannya enak. Itu yang ngebuat aku jadi kayak oh ya mungkin ini rezekinya emang ini gitu. Akhirnya ya udah. Alhamdulillah kebeli. Ini kan udah nih mau beli rumah. Berarti kan ada nih dananya kamu siapin. Kamu ngebayangin harganya berapa waktu itu? Cocok nggak sama rumah itu atau sebenarnya masih kurang atau gimana? Apanya kurang maksudnya? Oh, maksudnya antara tabungan kamu sama rumah itu yang tadi kamu insert? Sempat ada kurangnya, sempat ada minusnya gitu. Cuma itu balik lagi Karos. Jadi aku tuh pengen rumah ini tuh dari bulan Oktober. Tapi pada saat itu kayak aku kayaknya nggak mungkin kebeli di saat itu juga karena saving money-ku tuh belum nyampe lah gitu. Kalau bisa aku beli ya aku beli, tapi kan nggak punya tabungan gitu kan. Kosong ya kosong gitu. Gimana ngisinya gitu. Jadi rumah kosong tetap. pakai tikar doang ya kan. Terus depannya doang bagus. Terus akhirnya aku kayak ya udah deh nanti deh kita cari dulu, kita cari lagi sampai akhir tahun alhamdulillah rezekinya Allah kasih gitu. Oh, jadi makin banyak tuh kerjaan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Emang kalau niat baik mama Allah ada aja rezekinya. Tapi emang udah niat harus cash gitu? Harus cash karena kan aku kepikirannya pekerjaanku bukan pekerjaan yang setiap bulannya kita tahu per bulannya itu dapat berapa dan pastinya itu berapa gitu. Kerja kita kan nggak sistem gitu. Kerjaan yang emang hobi yang bayar, kadang ada kadang enggak gitu. Jadi aku memastikan untuk diriku nggak ada utang? Nggak ada utang. Oh oke. Jadi kan udah dari 5 tahun yang lalu berarti ya kamu udah mulai ini mau rumah gitu? Iya, sebenarnya udah dari kecil, aku dari 13 tahun ya. Tapi begitu udah punya pemasukan yang lumayan agak kelihatan gede-gede nih. Berapa persen dari pemasukan kamu alokasikan nih khusus taruh tabungan nggak diapa-apain? Atau kamu duit aja atau dibeliin emas atau dibeliin apa? Aku suka banget nabung, Karos. Jadi kayak duit ya? Duit. Gitu. Kalau emas saya belum ngerti. Jadi duit ditabung. Berapa persen dari misalnya kamu dapat 100 juta itu berapa persen yang kamu simpan jadi tabungan? Bisa setengah. Setengahnya? Setengahnya. Nanti setengahnya buat jajan, setengahnya buat ini, buat itu gitu. Atau kalau jumlahnya gede berapa, kalau jumlahnya kecil-kecil berapa enggak? Enggak sih, tetap pokoknya setengah langsung masuk tabungan rumah. Sisanya foya-foya. Masya Allah. Enggak ya itu enggak. Soalnya nih ada nih buat ulang tahun juga ternyata ya dia berhasil dikabulkan boleh solo trip ke luar negeri ke Singapura. Happy banget loh aku walaupun sehari ya. 2 hari. Kamu tuh pengen ketemu siapa sih sampai harus solo trip banget? Aduh, depan mamaku loh. Nanti aku gak boleh lagi dia solo trip. Mama dari jauh gini, mama juga pengen tahu. Coba kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Tuh kan, kamu ngincar hotel itu taunya dari mana itu? Orang kayak nggak boleh tahu-tahu sendiri. Bukan, maksudnya kamu emang ngelihat atau pernah misalnya ngelihat dari jauh sebelumnya harus di sini nih. Enggak, jadi gini Karos, kayak aku tuh nggak pernah 25 tahun aku hidup. Mama tuh nggak bolehin aku tuh keluar sendirian gitu loh. Ke warung juga nggak boleh. Pada saat SMP aja, kayak aku tuh nggak boleh keluar dari Bekasi.
kayak harus di Bekasi gitu. Oke. Terus aku iya sampai 25 tahun ini mama tanya mau apa? Mau liburan sendiri. Pokoknya nggak ada mama gitu Gak ya. ada mama, gak ada keluarga, gak ada siapa-siapa, gak ada teman. Emang demi Allah sendiri itu. Iya. Orang tuh apa? Takutnya Harus meyakinkan aku banget. Muka aku soalnya nggak percaya gitu ya. Terus gimana rasanya ternyata suka sendirian? banget. Enak banget. Sebagai Aquarius sejati, aku suka banget. Menikmati kesendirian, Suka banget, Kak Ros. leye-leye di kasur besar. Itu kan itu pas banget ulang tahunku kan. Jadi pas ulang tahunku tuh banyak banget kayak hal-hal baik yang datang. Apa Kayak misalnya? misalkan aku hotel itu harusnya bisa check in tuh jam 3 baru bisa. Terus aku nyoba ya udah deh aku taruh koper aja, aku mau jalan-jalan gitu. Ternyata kata dia, oh karena ini ulang tahun kamu, jadi nggak apa-apa. Kali Boleh. check in, Jam 1. gitu. Jam berapa kamu? Ya jam 1, jam 1. 12-an. Terus oh oke gitu. Terus dikasih komplimen gitu sama dia, cake gitu. Terus pas keluar juga waktu itu pengen ke Marina Barrage kalau nggak salah. Hujan kan Ros tiba-tiba. Sementara aku udah beli kue sendiri yang mau aku tiup sendiri gitu. Terus hujan. Apakah Allah tidak merestui ya aku di sini? Tapi yaudah deh nggak apa-apa. Tiba-tiba terang benerang gitu. Terus ya udah deh di situ aku make a wish sendirian. Di mana make wish-nya? Di Marina Barrage itu, di lapangan gede itu yang di atas ya, yang anak-anak Gen Z itu loh, Karos. Oh, aku nggak tahu. Besok aku ke situ. Udah naik dah, naik di atas itu. Kebun doang isinya. Itu buat konten gitu. Bukan buat konten, iya, make wish aja, tiup sambil sedih-sedih gitu. Di atap. Di atas bener, iya. Aku ngeliat Marina Bay, iya. Terus belanja apa lagi? Belanja make up, belanja-belanja yang emang nggak ada di Indo mungkin, terus aku beli di sana gitu. Biasanya kalau ditemenin mama belanja gini, ngapain beli gitu ya? Enggak, kalau di luar kan dia kagak tahu nominalnya 4 doang, 4,29. Enggak 4 doang kata aku gitu. Ada budget khusus nggak itu waktu kemarin kamu solo trip itu? Pada saat itu enggak, karena Nggak. itu birthday. Los aja. Ini seru banget ya ulang tahunnya. Seru banget. Jadi abis ini mau kemana lagi? Aku sih pengennya sebenarnya ke Jepang ya sendirian, tapi kayak Sendirian bener. Bener sendirian. Iya. Ma, boleh nggak? Cuma nggak boleh kayaknya sama ibu itu ya. Izin dulu. Ada satu bintang tamu lagi yang mau kita ajak seru-seruan ngobrol ya. Sekaligus kita challenge ya. Ini adalah seseorang yang pernah punya lagu. Ternyata dia selain main sinetron. Lagunya judulnya Kamseupai. Azana Bing, selamat. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, sudah ada Azana di sini juga. Duduk manja. Langsung kita panaskan dengan pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta? Azana, fitnah atau fakta? Rencana anniversary kamu sama Rizky yang tadinya mau pergi berduaan aja ya, kalau dia nggak sendiri, ini karena udah berdua dia pergi berduaan aja, ternyata gagal total karena kalian nggak tega ninggalin anak-anak di rumah. Fitnah atau fakta? Fakta. Emang nggak tega sih, jadi kayak yaudah yang bawa aja bareng-bareng. Jadi nggak sampai detik ini nggak pernah pergi berdua doang, kayak Anif tuh nggak pernah. Pergi sendiri pernah nggak tapi? Maksudnya sendiri. Sendiri kamu aja gitu? Jarang. Sendiri. Trip sendiri kayak dia nih? Nggak pernah. Nggak pengen juga? Kayaknya udah ada anak udah beda deh. Tuh kan, makanya bener kamu. Mumpung kamu belum nikah, puas-puasin ya mah, izinin ya mah. Tuh nggak diajak kepikiran Bener, ya kan? bener. Diajak ini tapi nggak pernah berduaan, nggak pernah ya? Enggak. Sejam 2 jam tapi pernah dong? Sejam 2 jam pernah, setengah hari pernah. Tapi ditinggal nginep sampai detik ini belum pernah. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Ini justru mesranya rame-rame ya. Betul. Oke, lanjut fitnah atau fakta Umi. Kemarin kan banyak tuh konten-konten yang atau ya acara yang ngejodoh-jodohin kamu sama anaknya Andre Taulani yang namanya Kenzi ya kan. Itu sebenarnya antara kamu ya udah santai aja sama kadang-kadang agak resah juga. Takut yang mau deketin kamu jadi nggak jadi. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah ya. Kenapa? Karena emang kamu deket sama Kenzi. Ya kalau dia berani deketin aku mah. Gue capek banget deh. Kalau sekarang mah modal laki berani aja. Laki berani usia berapa aja? Mau lebih muda, lebih cowok tua? bingung. Dia nggak kena, cowok bingung. Benar-benar cowok bingung ya, istilah cowok bingung adalah gitu. Cowok berani sekarang. Cowok berani. Jadi tapi Kenzi selama ini gimana? Dia berani atau bingung? Berani dia. Oh nggak bingung ya? Saya yang nggak berani sama bapaknya. Dia mah berani, Dia kamu berani, saya nggak nggak berani takut sama ya? bapaknya. Nggak apa-apa kan itu. Jadi berarti kamu jadi nanti kalau jadi mantunya Andre. Itu lucu.
Kocak dong ya. Oke, coba kita lihat ya seperti apa sih video cie-cieannya Umi sama Kenzi. Ya, berikut ini. Kayak seumuran ya. Kayak seumuran padahal bedanya 8 tahun. Oh iya, tahun. Iya. Dia 8 tahun lebih muda Iya, ya. 8 tahun lebih muda. Tapi nggak apa-apa lah zaman Nggak sekarang kelihatan. apalah arti usia. Iya. Selama ada izin dari bapaknya. Iya bener. Iya. Azan dan fitnah atau fakta? Karena anak kamu sedang resah. Ya, karena anak kamu kemarin nangis-nangis. Minta punya adik lagi, fitnah atau fakta? Itu fakta. Jadi adiknya Rizky baru lahiran. Kita ke rumah sakit dong. Dari awal jenguk sampai pulang dia nangis. Keke minta adek. Kirain langsung keluar kali ya gitu bisa. Adek gitu langsung keluar gitu. Aku mau adek sampai sesegukan. Terus udah diem pas ngeliat bayi lagi karena bayinya tuh terlalu lucu jadi kayak, mau adek. Ya nangis lagi udah pulang yang jangan lama-lama. Jadi kapan, Ibu? Nanti aja deh. Tapi ada rencana Ada. nambah, memang ada. Cowok. Oh, cowok. Pengennya program cowok ini kan cewek semua nih. Pengen tahu versi cowoknya kayak gimana. Oh, program ya. Jadi mesti sabar dulu pelan-pelan. Oh, oke. Hubungi nomor di bawah ini. Mau amin tapi kayak. Oke, ini ada videonya. Oh, nggak ada. Oke, langsung kalau begitu yang berikutnya. Umi! Fitnah atau fakta bahwa kamu dulu sempat menjadi anak yang rebel gara-gara itu tadi, nggak boleh keluar dari Bekasi. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi, no secret. Oke, baik, kita sudah kembali bersama semua bintang tamu kita. Sekarang kita ada sebuah tayangan khusus ya untuk Azana. Kita lihat yang berikut. Ayo ajarin dong. Suka banget lagu itu. Seupai. Gue nanya kan karena dia nonton gua kapan pas SD, ya lo tua banget. Pas SD semua jawabannya. Itu lagu-lagu zaman itu hits banget. Kamu loh. dulu nontonin Di itu sekolah film. aku kan kayak Kamseupai. Jadi kamu ngefansnya sama siapa dari geng itu? Kan ada dua geng. Yang Sama dia. benar Semuanya, nih. ya Allah. Itu aja aku baru nanya, hah itu siapa Kak Enzi? Iya itu yang di situ. Kamu taunya dia. Karena kan galak-galaknya bener-bener Kamseupai. Galak-galak ya. ngeselin ya. Kayak Oh, oke, sekarang kita bawa ke adegan ya. Ini kan kamu Umi, kamu juga ini kan kamu biasa beradegan ya. Sekarang kamu masuk ke gengnya Kamseupai. Oke, ya. jadi geng ngebully aku. siapa? Ngebully aku. Aduh. takut ya. Berani nggak kamu Agak ngebully takut nih. aku ya kan? Kamu beli Ya, aku gara-gara handphone aku masih lasir. Coba kalau kalian, coba aku pengen lihat handphone. Ih, Sorry, ih, anak-anak banget. muda ini. Gimana ya? Gimana? Kok kayak gak berwarna gitu sih? Aku kayak Kok nggak orange gitu ya? Iya, Kok pakai tali gitu sih? Ya ampun, biar apa sih? nggak tua. Biar nggak ketinggalan. Oke, coba ya. 5, 6, 7, 8. Anak baru. Iya, Kak. Permisi. Kenapa ditutupin HP-nya? Enggak. Biasa aja nih kita nih orang have. Iya, orang have. Ya, clear have jelas punya. Iya. Iya. Kebalik tuh. Ah. Taruh dong HP kamu dong. Oh iya, Kok nggak kok beda ya? Kok Beda. nggak panjang sih? Kok nggak? Kok dia kameranya? kotak gini ya? Nggak Iya. yang lebar gitu. Kamu lahir tahun berapa? Ini lebih nyakitin ditanya tahun lahir. Mainannya umur ya? Udah, boleh udahan aja nggak dia udah mulai nanya umur. Maaf ya karena semuanya ya. Tadi bercanda ya? Iya kita bercanda. Kalau lebih takut sih nggak boleh yang gini. Iya. Itu bulian paling kejam sih. Kamu lahir tahun berapa? Kalau zaman dulu kayak kamu kecil banget. Kalau sekarang ih tua banget. Iya lagi. Iya, nggak apa-apa. Kita lanjut sekarang ya. Ya. Kali ini kita udah sediain kartu-kartu buat mereka. Jadi aku cuma melihat aja. Ajana dulu buka, silakan. Dari atas ya? Iya. Dari atas urut. Umi, Oke. setelah glow up, jujur berapa banyak cowok yang ngantri deketin kamu sejak putus dari 5 tahun itu? Nah, lo. Banyak nggak? Kalau dibilang banyak, sangat banyak. Apalagi Gini dia dong, sangat banyak, apa-apa cash gitu kan. Sangat banyak. Tapi gimana kamu maksudnya memilihnya? Ah, ini beneran Maksudnya, suka sama aku atau bener. suka sama uangku? Bener. Nah, itu berasa banget. Aku setelah putus itu ketemu sama banyak cowok itu banyak banget cowok bingung. Cowok Banyak bingung. cowok yang kayak cuma kayak kamu di mana aku jemput tapi ada maksud lain. Aduh, banyak banget nih. Tapi nggak apa-apa. Jadi kayak mempelajari cowok yang kayak gini tuh ternyata nggak cocok ya di gue. Oke. Ada yang kayak udah ngerasa match banget tapi
kalau pas ditanya kita apa, Kita dia nggak apa? bisa ngejelasin hubungan kita Oh, tuh tujuannya apa, mau kemana, tujuannya mau gitu kemana. ya. Itu juga ternyata nggak bisa di aku gitu. Jadi, Iya nggak jelas banget. nggak deh. Bingung. So bingung itu ya. Benar. Bingung. Iya, jangan-jangan dia udah punya itu. Nah itu, ngeri malah banget. mak jalan sama cewek. Itu mah bukan cowok bingung namanya modus, ya kan. Modus. Oke. Terus udah ada yang nyangkut belum sekarang akhirnya dari yang banyak itu? Aduh, ini jawabannya. Aduh, ini nggak bisa dijawab ya. Takutnya yang dijawab. nyangkut itu lebih dari satu soalnya. Nanti takutnya ketemu Iya, berantem. iya, jangan sampai apa. Oke. Takut ada yang nonton nih. Oke, gantian Umi, Aku, silakan. Yes. berarti ini buat Kak Azana ya? Iya. Kak Azana, bener nggak sih cari pasangan itu harus yang setara? Mulai dari penampilan, pemikiran, dan hartanya. Sehingga kisah cinta aku nanti bisa se-sweet kamu sama suamimu. Ya Allah. Lebih ke bahasanya lebih ke sefrekuensi sih. Sefrekuensi. Iya itu benar banget kalau menurut aku kalau sefrekuensi jadi kita nggak perlu effort yang kayak ngerti gak sih? Iya, benar. Jadi udah tau lah harus bagaimana bersikap sama satu sama lain. Jadi nggak berpikiran Betul, buruk gitu ya. betul. Oh dia begini mak biasa, aku Yes. juga begitu. Jadi value-nya kurang Yes, lebih sama. betul. Terus taunya gimana? Bukannya dia waktu deketin kamu dulu kamu ilfil sama dia? Ya kan lama ya harus pacaran 5 tahun gitu. Jadi udah kayak gradasi nih warnanya gitu kan. Jadi udah ketahuan semua gitu. Jadi ya endingnya baru tahu. Nah makanya nggak bisa cepet-cepet juga sih. Tahu Iya. orang tuh lama baru ketahuan gitu loh. Tapi harus ngobrol benar ya. Harus ngobrol serius. benar-benar gitu ya. Kita kan juga bisa nilai ya diam-diam kan. Oh ini begini. Gitu. Oh, oke. 12 Baik. tahun kan Kak, berarti dari pacaran sampai 5 nikah. tahun pacaran, 8 tahun menikah. Gitu. Jadi Bisa. Bisa, kamu bisa Bisa, pasti bisa, ya. bisa. Ah yang 5 tahun juga kemarin ternyata. Iya nggak jaminan Nggak Mama. jaminan. Mama, nggak jaminan. Berarti- Ya, makanya kalau 5 tahun tuh diajak ngobrol. Jangan dipantasin. Jangan cuma iya aja, di challenge terus. Betul. Kalau aku gini dia gimana, kalau Iya dia sih. gini aku gimana. Tapi kan gitu. udah belajar kan. Iya iya benar ya. Atau bawa sini aja deh. Yeay. Kita tes. Oke, balik lagi ke Azana. Kak Azana. Umi, jujur. Ada kepikiran mau operasi plastik nggak? Coba jujur. Dari muka. Kalau muka Apa aja, nggak apa ada. aja, Kalau apa muka aja. nggak ada. Nggak ada badan. Badan kayaknya bukan operasi plastik kali ya, kayak cuma apa sih yang kayak ya cewek-cewek pada umumnya aja gitu loh. Sedot Apa tuh? lemak. Sedot lemak. Enggak bukan. Sedot gue pakai. Sedot. Apa yang mau disedot? Tapi kan nanti kalau misalkan udah nikah punya anak kan kita nggak tahu. Oh nantinya. Nanti iya. Tamitak gitu-gitu. Terus kan kalau Kayak biar perempuan kan kayak sudah menyusui nanti. Itu mau dikencengin. Iya gitu, itu sih. Benar-benar. Tapi kalau dari muka nggak ada lagi Kak. Latihan, Jangan, latihan. jangan. Push up, push up. Oh, Biar iya. kenceng. Cyrox. Cyrox. Nggak kuat deh. Oke, Capek banget. gantian. Oke. Kak Azana, waktu memutuskan nikah di usia 25 tahun, kamu sempat takut gak sih segala impian dan karir kamu akan terkubur? Karir aku gimana nanti kalau udah nikah gitu ya? Jawabannya setelah berikut ini. Jangan kemana-mana. Hey. Dia lama nih mikirnya. Bersama cewek-cewek baddies. Sekarang kita mau diskusi ya terhadap fenomena saat ini. Jadi ada beberapa perempuan yang mau menikah, itu sebelum menikah dia posting dulu di sosial media thread ya. Contohnya kayak gini nih, bunyinya adalah gini. Aku bentar lagi nikah sama ini, namanya disebut tuh nama lengkapnya. Kalau ada yang masih punya hubungan, lagi PDKT, unfinished business, atau ada cerita penting soal beliau, DM ya sekarang. Nih sebelum takutnya begitu udah nikah, ternyata dia punya utang, ternyata dia masih PDKT, ternyata punya janji sama itu gitu kan. Ada beberapa contohnya. Kalau kamu setuju nggak begitu nanti, Umi? Umi nggak usah lihat dia mah udah. Dia. Aku sih nggak setuju karena Nggak aku setuju? nggak terlalu suka ngepost Ah. hal-hal yang Pribadi. pribadi kayak Iya, gitu. Jadi menurutku kalau memangnya dia tidak baik atau ada hal-hal yang aku cuma bisa minta sama Allah buat yang ditunjukin Tunjukin aja sebelum- gitu. sebelum Jadi menikah. nggak usah terlalu kasih lihat ke orang. Itu kan sama aja kayak ngejual dia terus nih mana nih orang yang ini gitu kan. Kayak nggak, aku merasa tidak menghargai laki Betul, aja betul, juga Oh, gitu. oke. Tapi di zaman dulu ya, seingat aku ya, itu di surat kabar tuh kadang suka ada. Tapi bentuknya kayak gitu sih, cuman kayak lebih ke pengumuman akan segera menikah gitu nggak sih dulu ya? Oh, iya. Pokoknya kayak ada pengumuman nih mau menikah. Aku nggak tahu apakah tujuannya waktu itu apa ya. Tapi dulu tuh ada iklan-iklan kayak gitu mau menikah, mau menikah. Karena memang mau menikah itu kan memang harus dikabarkan. Tapi mungkin tujuannya bukan kalau ada utang, kalau ada itu bukan ya. Kayak lebih kayak membagikan kabar bahagia aja sih. Iya, iya, iya. Ya. Kamu tapi kalau menikah
kabar-kabaran nggak atau tiba-tiba aku udah nikah loh gitu? Lagi. Oh enggak, pasti dikabarin lah. Cuma kayak nanti ya gitu. Kalau udah fix udah jadi. Udah fix udah jadi. Sebenarnya bukan ngumpetin juga kalau aku misalkan punya pacar terus habis itu nggak aku liatin ke orang-orang gitu. Tapi kadang makin kesini makin suka sama hal-hal yang kayaknya bukan konsumsi publik aja gitu. Punya part di Lebih mana itu nyaman untuk ya. diri kamu Iya, sendiri. tapi aku juga tahu aku bakalan minta jujur ke cowok itu apa yang emang kamu masih misalkan ada rahasia apa yang belum dibuka iya. nih gitu ya. Jadi Aku ngomong lebih dari tahu dia aja dulu, iya. gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah ini kan kalian pernah main sinetron nih ya. Iya. Ini sekarang lagi modelnya gitu ya, sinetron-sinetron lama itu ditonton lagi dan ini ada satu sinetron di mana yang main adalah Prilly waktu dia jadi serigala. Yang ngomelin bahkan adalah warga Malaysia ya. Coba kita lihat. Yang adegan mana sih? Diego sama Kenapa? Sampai detik mulut ya. Coba kita baca ya komentarnya ini pakai bahasa Malaysia gimana tuh. Depan mata serigala muncul memang seram dan merinding. Real sumpah tak tipu katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi seram lagi serigala yang ini dari yang original. Yang berikutnya ada lagi kau tahu tak zaman sinetron ini ya aku sangguplah bergaduh rebut TV dengan arwah nenek aku. Ya Allah. Gimana sih sampai rebutan gitu dulu. Yang berikutnya suka ada lagi banget tuh nonton. komentarnya ada lagi sumpah edit dia realistik. Iya. Natural kok, natural. Natural. Kamu pernah nggak ada sinetron yang kamu Kalau aku ya ada, dulu kan Lenong legenda Lenong bocah gitu kan. Oh, iya. Terus kalau aku ngobrol sama kepiting, dikejar-kejar laba-laba, dikejar-kejar dinosaurus gitu. Tapi kepitingnya gimana? Bentuk? Kalau kepiting di air, jadi kita Dinosaurusnya serem nggak dinosaurusnya? Atau jadinya si Komo? Enggak, bukan serem, jelek. Mukanya kayak bukan dinosaurus, ngerti nggak? Nggak, Abi ya, maksudnya pada zaman itu. Tapi seneng kita, karena kan ada kayak, dikejar-kejar tapi nggak dikejar-kejar. Gimana? Main ekspresi aja. Dikejar dinosaurus begitu, jadi dinosaurusnya Begitu-gitu. gemes. Iya namanya itu perjalanan ya. Perjalanan. Makin lama pasti teknologi makin maju, Iya, hasilnya pasti makin bagus. Tapi tetap mau seperti apapun itu punya nilai nostalgia. Oh, iya, Iya betul lah, Seperti pasti. ketemu jodoh di Ada situ. nilainya di zaman itu ya. Seperti Kamsa Upai. Aja Umi, terima kasih banyak Kak. sudah hadir. Thank you, Umi. Ngobrol seru banget kita hari ini dari A sampai Z dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret. Mwah. Udah capek banget.